Psikologi kita, tingkah laku kita, perasaan kita itu berhubungan erat dengan penyakit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ruang Bunda. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan psikologi kita dengan penyakit. Selama ini saya sebagai terapis, banyak sekali saya mendapatkan orang-orang yang sakit itu dikarenakan psikologi mereka. Baik yang dia itu pemarah, dia itu sedih, dia itu suka dendam, dan lain-lain. Dan hampir 80% penyakit itu timbul dikarenakan wataknya atau psikologinya terganggu. Nah, salah satu contoh nih. Misalnya, ada saya mendapatkan seseorang yang bolak-balik ke rumah sakit. Terus saya tanyakan, apa penyakit yang diagnosa dari dokter misalnya. Ternyata dia kena asam lambung yang agak kronis. Setelah saya cek secara diagnosa psikologi saya, ternyata orang ini punya dendam terhadap orang tuanya. Nah, saya bahas nih, bagaimana orang pemarah itu, bagaimana orang yang dendam itu akan merusak tubuhnya. Karena ada hormon, di mana hormon itu akan datang, di mana hormon itu akan terproduksi ketika kita marah, dia akan menyakiti diri kita. Hormon itu akan merusak tubuh kita. Kalau misalnya dia di asam lambung, dia orangnya itu pendendam gitu ya, suka dendam sama seseorang. Kalau ada masalah sering diumpetin, kalau ada masalah sering diem atau stres, itu biasanya kenanya ke asam lambung. Kok bisa kenanya ke asam lambung, Ibu? Bukankah asam lambung ini biasanya terjadi dikarenakan dia itu salah makan? Jadi asam lambung ini hampir 80% itu disebabkan karena pola pikir yang tidak baik. Makanya saya menganjurkan kepada teman-teman semua untuk menjaga diri kita dari hati yang tidak baik. Baik itu marah, benci, dendam, sakit hati. Karena semua penyakit yang berhubungan dengan psikologi kita ini akan menyebabkan penyakit-penyakit yang regeneratif. Apa sih penyakit regeneratif itu? Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan gagal ginjal, bisa menyebabkan diabetes, bisa menyebabkan darah tinggi, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi, banyak orang yang salah kaprah bahwasanya kalau saya makan jeroan bahkan nanti kena asam urat. Kalau saya makan daging-dagingan, saya kena nanti ke hipertensi. Jadi kalau saya makannya kecut-kecut, nanti saya kenanya asam lambung. Oke, itu benar, tapi bukan itu yang menjadi pendukung daripada penyakit yang terjadi. Karena apa? Ketika psikologi kita tidak baik, itu akan menumpuk, dia akan menjadi penyakit. Dan itu kasusnya sangat banyak sekali, dan nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana hubungan dari psikologi kepada penyakit kita. Nah, seperti kasus yang tadi saya sebutkan, ada pasien saya yang hampir tiap bulan dia masuk rumah sakit, ternyata kenanya asam lambung, tapi setiap kali ke rumah sakit dia hanya sembuh sebentar, kemudian kambuh lagi, tanpa mengetahui sebenarnya penyakit saya itu asalnya dari mana, gitu loh. Ketika saya diagnosa, akar permasalahan itu adalah karena dendam dia yang sudah lama terhadap orang tuanya. Ketika saya meminta dia untuk meminta maaf kepada orang tuanya, dia sangat berat sekali, bahkan dia teriak-teriak, "Bapakku jahat, bapakku kasar, bapakku suka menempeleng orang tuaku, bapakku selingkuh, bapakku pernah melakukan hal bla 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 segala macam." Dia nangis sampai teriak-teriak sampai muntah. Saya bilang, urusan bapakmu itu urusan sama Allah, dan kamu hanya punya kewajiban untuk meminta maaf dan berbakti kepada orang tua. Kalau kamu pengen sembuh, silahkan minta maaf kepada bapakmu. Dengan berat hati si anak ini tertatih-tatih.
Jadi di awal dia datang ke klinik saya dengan keadaan yang sangat lemah, dibopong dengan 3 orang, suaminya, bapaknya, ibunya. Pas waktu saya diagnosa bahwasanya dia mempunyai sumber penyakit dari psikologinya dari kecil, dengan berat hati dia minta maaf kepada orang tuanya, dia minta maaf kepada bapaknya, sampai teriak-teriak. Masya Allah, luar biasa. Setelah itu dia muntah banyak sekali, muntah. Tiba-tiba tubuhnya menjadi segar. Alhamdulillah, setelah pertama kali datang ke tempat saya, minggu berikutnya datang kembali, dia sudah tidak merasakan yang sakit seperti yang kemarin. Dan dia segar, dan dia berterima kasih pada saya bahwasanya ternyata sumber penyakit saya itu dari rasa benci saya terhadap orang tua. Jadi teman-teman sekalian, penonton dan para adik-adik sekalian yang di sana, perbaiki hati kita, perbaiki jiwa kita, bersihkan jiwa kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan bahas. Boleh di tag di bawah ini. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya, dan kita akan bahas penyakit ini berhubungan dengan apa. Misalnya kalau darah tinggi berhubungan dengan psikologinya apa, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya para pemirsa di sana bahwasanya psikologi kita, tingkah laku kita, perasaan kita itu berhubungan erat dengan penyakit kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.